Hai guys, terima kasih telah klik video ini and welcome back to my channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kasus yang lagi viral-viralnya nih guys. Nggak di WA, di IG, di TikTok, semua beranda aku tuh penuh dengan wajah bapak ini nih guys. Coba kalian lihat. Ini dia. Kasus ini terjadi di Landahai. Aku pengen kalian like, comment, subscribe, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. Bapak ini bernama Nasir alias Daeng Tantu. Bapak ini berusia 54 tahun guys. Ia telah membunuh dua orang bersaudara sekaligus tetangganya guys. Tapi yang bikin aku heran nih gini ya guys ya. Banyak dari netizen-netizen Indonesia yang membela bapak ini guys, yang bersimpati kepada bapak ini. Bahkan netizen-netizen menyuruh pengacara Konang Hotman Paris untuk membela bapak ini di pengadilannya guys. Lah seharusnya kan kita bersimpati kepada orang yang jadi korban ya guys ya, atau yang dibunuh. Nah para netizen Indonesia nih bersimpati kepada para pelakunya nih guys. Lalu apakah sebenarnya yang terjadi? Kalian penasaran kan guys? Langsung saja kita mulai. Check it out. Kejadian pembunuhan ini terjadi pada tanggal 24 Juli 2020, tepatnya hari Rabu pukul 17.30 WITA nih guys. Motif atau penyebab terjadinya pembunuhan ini karena pelaku merasa sangat kesal ketika pagar yang sudah dibuatnya selalu dibuka oleh korban guys. Setelah itu korban akan mabuk-mabukkan di belakang rumahnya si pelaku ini. Dan setelah mau pulang, para korban ini selalu menggas-gas motornya guys, sehingga mengganggu cucu pelaku yang lagi sakit nih guys. Meski para korban tidak satu kali atau dua kali melakukan hal itu guys, Bapak Daeng ini tetap sabar nih guys. Dah dikasih tahulah sama Bapak Daeng kepada para korban supaya tidak mabuk-mabukan lagi di belakang rumahnya, dan kalau bawa motor jangan kasih keras-keras karena itu mengganggu cucunya. Namun pada saat terakhir kali Bapak Daeng menegur para korban, salah satu dari korban malah mengajak Bapak Daeng ini duel guys. Diajaknya Bapak Daeng baku hantam gitu ya guys ya. Diajak duel tersebut pun Bapak Daeng masih sabar guys, masih bisa menahan amarahnya untuk tidak baku hantam dengan kedua korban itu. Coba deh guys, kalau misalkan kalian jadi Bapak Daeng, apakah kalian masih sabar diperlakukan seperti itu atau gimana guys? Orang udah sabar-sabar gitu ya guys ya, kita udah sabar-sabar nih, udah nggak apa-apa lah, sabar gitu kan, tapi tetap aja mereka tuh ngelakuin gitu guys ya. Jadi kalau kalian jadi Bapak Daeng, respon kalian bakalan gimana guys? Kalian boleh komen di bawah. Kakak adik yang dibunuh oleh Bapak Daeng ini yaitu bernama Sidung dan Haking guys. Sidung ini adalah adiknya dan Haking ini adalah kakaknya guys. Singkat cerita ya guys ya, pada saat Bapak Daeng menuju masjid untuk sholat zuhur, dia melihat Sidung nih guys di warung. Dah pada saat melihat Sidung tuh memuncaklah emosi Bapak Daeng ini guys. Dah baku hantamlah Bapak Daeng dan Sidung ini guys. Daeng ini menyerang Sidung dengan menggunakan senjata tajam berjenis bandit. Ini dia fotonya guys. Dah. Dan gara-gara ini Sidung menerima 3 tusukan dan menyebabkan Sidung kehabisan darah guys, sehingga meninggal dunia di TKP guys. Pada saat Sidung sudah tergeletak akibat ditikam, datanglah saudaranya yang bernama Haking guys. Haking yang merasa sangat-sangat emosi melihat si Daeng, dia langsung menebas punggung si Daeng dengan menggunakan parang guys. Namun anehnya parang tersebut tidak mempan guys. Parang tersebut malah terpental jatuh. Saat terjadi perkelahian antara si Haking dengan si Daeng, datanglah si Aso ini guys. Aso ini merupakan anak dari Bapak Daeng. Mendengar kabar bahwa bapaknya dalam masalah, datanglah si Aso ini ke TKP guys. Pada saat Aso melihat si Haking,
dia langsung mengambil batu dan melempar batu tersebut ke Hakim guys, sehingga mengenai kepala Hakim. Akibat dari lemparan batu itu, si Hakim ini tidak sadarkan diri guys. Setelah Hakim tidak sadarkan diri, Dayang Tatu menekat dan menikam korban. Lalu diambilnya parang yang jatuh tadi, lalu ditebasnya si leher Hakim hingga hampir putus guys. Sido mengalami luka tikam dan Hakim mengalami luka di leher yang nyaris putus guys. Kedua korban meninggal di TKP guys. Kini kedua pelaku telah diamankan di Polres Kuala. Daeng diganjar dengan pasal 351 ayat 3, subsidiar pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun di penjara guys. Sedikit cerita mistis di balik kejadian berdarah ini guys. Fakta bahwa Daeng Tatu memiliki ilmu kebal guys. Gara-gara hal tersebut dia tidak bisa ditebas menggunakan parang. Awalnya para saksi mengira parang yang digunakan oleh Hakim ini tumpul guys, tapi setelah digunakan oleh Daeng, parang tersebut malah hampir membuat leher Hakim hampir putus guys. Dan terungkap sebuah fakta lagi adalah ternyata korban dan pelaku ini sama-sama perantau di daerah tempat tinggal mereka sekarang guys. Jadi mereka ini masih berasal dari satu daerah gitu guys. Jadi masih kayak ada kekerabatan gitu guys. Dan keadaan rumah Dayang Tatu sekarang itu lagi hancur lebur guys, gara-gara rumah Dayang Tatu ini dirusak oleh keluarga korban yang mengamuk guys. Jadi dari kejadian ini tuh kita bisa belajar ya guys ya, kalau kesabaran orang itu ada batasnya. Dan satu lagi, jangan pernah main-main dengan orang yang sabar. Kalau mereka udah emosi tuh guys, bakalan terjadi yang kayak di Dayang Tatu tuh guys. Nggak tahu lagi guys, pokoknya janganlah pernah macam-macam sama orang yang sabarnya kebangetan gitu guys ya. Oke, sekian video kali ini, semoga kalian suka ya guys. And see you in my next video. Bye guys.